Taur Agung Kesange atau sering disebut pengerupukan. Nah, saat hari pengerupukan inilah dilakukan pawai ogoh-ogoh yang diawali dengan ritual khusus oleh pemangku atau orang suci dan disaksikan oleh para krama Banjar maupun sekehe di masing-masing desa adat. Sejarah tradisi ogoh-ogoh dimulai pada tahun 1983. Tahun tersebut merupakan bagian penting dalam sejarah ogoh-ogoh di Bali. Pasalnya, pada tahun itu mulai dibuat wujud-wujud putakala berkenaan dengan ritual suci Nyepi di Bali dan ritual suci pengerupukan di Pulau Dewata. Ketika itu, ada keputusan presiden yang menyatakan Nyepi sebagai hari libur nasional. Semenjak itu, masyarakat di Bali mulai membuat perwujudan ogokan yang kemudian disebut ogoh-ogoh. Di beberapa tempat di Denpasar, budaya baru ini semakin menyebar ketika ogoh-ogoh diikut sertakan dalam pesta kesenian Bali yang ke-12. Om Swastiastu. Semeton, bertemu lagi dengan saya di Turahagung Mayudi Channel. Tentunya tetap dengan konten yang bernuansa sejarah, adat, seni, dan budaya di Bali. Tahun baru 2023 ini adalah menjadi tahun yang spesial bagi umat Hindu di Bali. Karena di tahun ini juga umat Hindu di Bali akan menyambut hari suci besar agama Hindu, yaitu Hari Suci Nyepi. Hari Suci Nyepi ini adalah jatuh tahun baru Saka, di mana tahun baru Saka ini adalah tahun baru Saka kemerdekaan Republik Indonesia karena memiliki tahun yang sama dengan tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 1945. Jadi di tahun baru Saka 1945 ini tentu ada tradisi yang menarik, unik, dan menjadi tradisi berkesenian pada masyarakat di Bali khususnya. Berbicara salah satu kesenian di Pulau Bali, tentu tidak terlepas dari ritual suci upacara keagamaan Hindu di Bali. Salah satu kesenian yang secara tradisi dan membudaya serta berkaitan dengan hari suci agama Hindu yaitu Nyepi adalah kesenian ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh ini biasanya diperuntukkan saat H-1 hari suci Nyepi, yaitu Taur Agung Kesange atau sering disebut pengerupukan. Nah, saat hari pengerupukan inilah dilakukan pawai ogoh-ogoh yang diawali dengan ritual khusus oleh pemangku atau orang suci dan disaksikan oleh para krama Banjar maupun sekehe di masing-masing desa adat. Lalu, bagaimana sejarah dan awal mula ogoh-ogoh menjadi tradisi yang selalu berkembang dan terus berinovasi dari segi bentuk serta karakter dari ogoh-ogoh tersebut? Mari kita saksikan bersama bagaimana sejarah singkat, bagaimana proses pengerjaannya, dan saya sekali lagi mohon permisi kepada Seketruno Banjar STT di Banjar Titih Denpasar, karena melalui proses pembuatan ogoh-ogoh di Banjar Titih ini saya dokumentasikan untuk memberikan edukasi kepada semeton maupun masyarakat di Bali serta umat Hindu di Nusantara. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama. Hari Raya Nyepi sangat lekat dengan keberadaan kesenian ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh adalah perwujudan boneka raksasa yang merupakan manifestasi buta kala. Dalam ajaran Hindu Dharma, buta kala adalah kekuatan Bu atau alam semesta, dan kala adalah waktu yang tak terukur dan tak terbantahkan. Dikutip dari laman resmi pemerintah Kabupaten Buleleng, ogoh-ogoh sendiri diambil dari sebutan ogah-ogah dari bahasa Bali yang artinya sesuatu yang digoyang-goyangkan atau digoncang-goncangkan. Sejarah tradisi ogoh-ogoh dimulai pada tahun 1983. Tahun tersebut merupakan bagian penting dalam sejarah ogoh-ogoh di Bali. Pasalnya, pada tahun itu mulai dibuat wujud-wujud putakala berkenaan dengan ritual suci Nyepi di Bali dan ritual suci pengerupukan di Pulau Dewata.
Ketika itu, ada keputusan presiden yang menyatakan Nyepi sebagai hari libur nasional. Semenjak itu, masyarakat di Bali mulai membuat perwujudan ogokan yang kemudian disebut ogoh-ogoh. Di beberapa tempat di Denpasar, budaya baru ini semakin menyebar ketika ogoh-ogoh diikut sertakan dalam pesta kesenian Bali yang ke-12. Dalam menyambut Hari Raya Nyepi, yang merupakan acara dengan membersihkan diri, maka H-1 Nyepi yang disebut dengan Hari Suci Pengerupukan, berbagai fitur butekala atau raksasa dan makhluk berenergi negatif yang disebut dengan ogoh-ogoh kemudian diarak dan dihancurkan, baik dengan membakarnya atau menghanyutkannya sebagai perwujudan bersihnya energi negatif untuk esok hari umat Hindu di Bali bisa kusuk menjalankan berata penyepian. Meskipun dalam ritual pengerupukan ini nantinya ogoh-ogoh ini akan dibakar atau dimusnahkan, namun dalam proses pembuatannya benar-benar diproduksi dengan sangat baik. Proses pembuatan ogoh-ogoh ini dijadikan wadah kreativitas para pemuda setempat yang memiliki jiwa berkesenian. Bagaimana proses pembuatan ogoh-ogoh pada tahun Baru Saka 1945 di tahun 2023 ini? Mari kita saksikan. Semeton saya ajak langsung untuk berkunjung di Banjar Titi Denpasar untuk secara langsung melihat bagaimana proses pembuatan ogoh-ogoh. Banyak cara dan ragam pembuatan ogoh-ogoh dari tahun ke tahun, di mana proses awal didasari dengan dasar kayu, lalu dianyam dan diulat dengan bambu. Namun dalam beberapa tahun lalu, banyak dari para pemuda di Banjar menggunakan gabus atau styrofoam. Tetapi karena gencarnya kampanye dari para pemuda di Bali untuk membuat ogoh-ogoh dari bahan alami atau yang ramah lingkungan, jadi bahan dari gabus atau styrofoam tidak dipergunakan lagi dan kembali memakai bahan ramah lingkungan seperti bambu dan bahan alami ramah lingkungan lainnya. Seperti yang kita saksikan sekarang di Banjar Titih Denpasar ini, ogoh-ogoh ini telah mengalami inovasi namun tetap dengan bahan yang ramah lingkungan. Kayu yang dahulu sebagai rangka dasar, tahun ke tahun berganti dengan besi agar dasar lebih kokoh. Namun, anyaman atau ulatan masih tetap menggunakan rotan dan serpihan bambu. Pada lapisan kulit penutup anyaman digunakan kertas atau koran bekas, setelah itu akan ditumpuk lagi dengan kertas coklat yang tahun terdahulu pernah pemuda-pemudi di Bali menggunakan kertas bekas bungkusan semen. Semakin berjalannya waktu, dari tahun ke tahun para pemuda-pemudi di Bali terus melakukan inovasi. Seperti ogoh-ogoh yang kita saksikan di Banjar Titih Denpasar ini, sepertinya memberlakukan sistem knockdown. Antara badan dan kaki dibuat terpisah agar dapat dikerjakan di dalam banjar. Dan saat pemasangan badan dan kaki, mungkin akan dipasang di luar banjar itu sendiri. Semeton tidak sabar rasanya menyaksikan bagaimana hasil akhir karya ogoh-ogoh ini yang mungkin akan berukuran sangat besar. Dan nantikan liputan dari Banjar ke Banjar spesial ogoh-ogoh di tahun Saka 1945. Baik Semeton, demikianlah terkait sejarah bagaimana ogoh-ogoh menjadi tradisi dan membudaya di tanah Pulau Dewata ini. Bagi Semeton yang sudah subscribe di channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum subscribe, ingat tekan tombol subscribe
tekan tombol lonceng dan berikan komentar di bawah ini. Akhir kata, saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om.